Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Asasi Putri Ayu dengan NIM 1902104020087, mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pembelajaran terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 10 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Zainul Anwar. Baik, pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Pada bagian pendahuluan, saya sebagai peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi dengan beberapa masalah, yaitu berawal pada saat peneliti melakukan observasi tentang budaya sekolah di Madrasah Aliyah Zainul Anwar yang terletak di Desa Alas Sumur, Kulon, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Hasil observasi menjelaskan bahwasannya MA Zainul Anwar telah berhasil mengembangkan sekolah dengan baik, terbukti dari budaya-budaya positif yang dilakukan oleh seluruh warga sekolahnya. Namun, terdapat salah satu kebiasaan yang menarik perhatian peneliti ketika sedang melakukan observasi di kelas 10 pada saat jam pembelajaran Bahasa Indonesia. Siswa memiliki kebiasaan menunggu guru sekitar 15 hingga 20 menit lamanya, sedangkan waktu pembelajaran adalah 60 menit. Oleh karenanya, peneliti melihat buku-buku yang digunakan oleh siswa dalam pembelajaran yang rata-rata buku yang diperlihatkan terlihat rapi, bersih seperti buku baru. Padahal, pembelajaran telah melewati masa tengah semester. Setelah itu, peneliti juga melakukan pengamatan lainnya ketika guru mengisi jam pembelajaran di kelas 10, yaitu hampir seluruh ruangan kelas 10 guru menggunakan metode tradisional, yaitu metode ceramah. Berdasarkan wawancara dengan siswa kelas 10 di waktu istirahat, ternyata banyak siswa yang mengeluh jenuh selama pembelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian salah satu hasil wawancara siswa mengatakan bahwa Bahasa Indonesia itu mudah ketika diucapkan, tapi dalam pelajaran sulit untuk mendapatkan nilai bagus karena kesulitan dalam memahami materi yang diberikan. Setelah melakukan verifikasi kepada guru Bahasa Indonesia di sekolah, kenyataannya di Madrasah Aliyah Zainul Anwar, salah satu penghambat terbesar dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia adalah rendahnya minat belajar siswa yang ditunjukkan dengan sikap dan perilakunya selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian, berdasarkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan minat belajar, peneliti menemukan satu penelitian relevan yang berjudul Tingkat Minat Belajar Siswa Kelas 9 SMPN 11 di Kota Sungai Penuh oleh Niko Reski pada tahun 2021 dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan minat belajar siswa di SMP Negeri 11 Kota Sungai Penuh dengan meningkatkan perasaan senang dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam penelitian inilah, peneliti menemukan bahwa dalam efektivitas pembelajaran dapat berpengaruh terhadap minat belajar siswa, sebab untuk meningkatkan minat belajar siswa dibutuhkan efektivitas pembelajaran yang baik pula agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Belajar yang menyenangkan tentunya akan memudahkan siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan minat belajar siswa sehingga efektivitas pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 10 pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Zainul Anwar untuk menganalisis apakah efektivitas pembelajaran berpengaruh atau tidak terhadap minat belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Zainul Anwar. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana efektivitas pembelajaran Bahasa Indonesia di MA Zainul Anwar. Kedua, bagaimana gambaran tingkat minat belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MA Zainul Anwar. Ketiga adalah apakah efektivitas pembelajaran berpengaruh terhadap minat belajaran siswa kelas 10 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di MA Zainul Anwar.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1. Efektivitas pembelajaran bahasa Indonesia di MA Zainul Anwar. Kedua, gambaran tingkat minat belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran bahasa Indonesia di MA Zainul Anwar. Ketiga, pengaruh efektivitas pembelajaran terhadap minat belajar siswa di MA Zainul Anwar. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terdiri dari aspek teoritis dan aspek praktis. Pada aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia, serta dapat dijadikan sumber referensi bagi peneliti. Kemudian, pada aspek praktis, penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pendidik, peserta didik, sekolah, dan peneliti selanjutnya. Dengan penelitian ini, pendidik diharapkan mendapatkan pengetahuan mengenai efektivitas pembelajaran terhadap minat belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan lebih bijak lagi adalah dalam menentukan model pembelajaran yang tepat bagi siswa. Penelitian ini juga dapat dijadikan wacana yang bermanfaat bagi peserta didik untuk meningkatkan minat belajar terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, sekolah diharapkan mendapatkan pengetahuan tentang pengaruh efektivitas pembelajaran terhadap minat belajar siswa dan menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Terakhir, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk mengembangkan penelitian terbaru mengenai efektivitas pembelajaran terhadap minat belajar siswa di sekolah. Selanjutnya adalah pada bagian kajian pustaka. Dalam kajian pustaka yaitu kajian teori, peneliti menggunakan 3 teori yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu tentang efektivitas pembelajaran, minat belajar, dan media pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu 1. Penelitian yang diteliti oleh Arifah Lutfia Anggraini dalam skripsinya mengenai efektivitas pembelajaran e-learning selama masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran bahasa Indonesia tahun pelajaran 2020-2021. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 9 IPS 2 SMA Al-Hasra, Kota Depok dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran e-learning selama masa pandemi pada pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 IPS 2 SMA Al-Hasra, Kota Depok tetap efektif walaupun terjadi perubahan waktu pembelajaran dan penggunaan media pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Kemudian kedua, penelitian yang diteliti oleh Rizkio Solikin dalam skripsinya mengenai pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tahun pelajaran 2020-2021. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 SMA Ain 1 Sambit dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa sebesar 6,5% dan 93,5% dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor lingkungan, faktor kondisi fisiologis, dan faktor kondisi psikologis siswa. Ketiga, penelitian yang diteliti oleh Nur Ihsan Syahid dalam skripsinya mengenai efektivitas pembelajaran online terhadap minat belajar siswa pada pelajaran pendidikan agama Islam tahun 2021. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 10 SMA Negeri 20 Makassar dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% dari 25 respons siswa menyatakan bahwa proses pembelajaran online berjalan dengan efektif karena guru menggunakan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran secara online, seperti aplikasi Zoom, Classroom, Kuiper, dan WhatsApp. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen X dan variabel dependen Y. Variabel independen adalah efektivitas pembelajaran dan variabel dependen adalah minat belajar siswa. Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data mengenai bagaimana efektivitas pembelajaran
yaitu variabel X, dan gambaran minat belajar siswa kelas 10 variabel Y pada pelajaran Bahasa Indonesia di MA Zainul Anwar, maka selanjutnya adalah menentukan apakah terdapat pengaruh efektivitas pembelajaran variabel X terhadap minat belajar siswa variabel Y. Jika efektivitas pembelajaran terbilang efektif, maka tingkat minat belajar siswa akan tinggi. Namun, jika efektivitas pembelajaran terbilang tidak efektif, maka sebaliknya, tingkat minat belajar siswa akan rendah. Ada dua jenis hipotesis yang akan dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu hipotesis alternatif HA dan hipotesis 0 H0, yaitu sebagai berikut. Hipotesis alternatif yaitu ada pengaruh yang signifikan antara efektivitas pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa di MA Zainul Anwar. Kemudian pada hipotesis 0 tidak ada pengaruh yang signifikan antara efektivitas pembelajaran terhadap minat belajar siswa di MA Zainul Anwar. Lanjut pada bagian metodologi penelitian. Lokasi penelitian adalah di Madrasah Aliyah Zainul Anwar. Peneliti membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan lamanya dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan statistik deskriptif, di mana dalam menganalisis datanya dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan data yang telah diperoleh tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 di MA Zainul Anwar yang terdiri dari 3 kelas dengan satu jurusan yaitu IPS. Dalam satu kelas jumlah siswa adalah 20 hingga 25 siswa, sehingga total kelas 10 adalah kurang lebih sekitar 70 siswa. Karena populasi subjek berjumlah kurang dari 100 yaitu 70 siswa, sehingga peneliti akan meneliti semua siswa kelas 10 di MA Zainul Anwar menggunakan teknik sampling total, yaitu dengan menjadikan semua populasi menjadi sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data tentang efektivitas pembelajaran dan minat belajar siswa kelas 10 di MA Zainul Anwar. Setelah data terkumpul, peneliti akan melakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, dan uji linearitas. Uji validitas digunakan peneliti untuk mengetahui sejauh mana keabsahan atau kevalidan kuesioner dalam mengumpulkan data dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan rumus korelasi bivariate person. Pernyataan akan dikatakan valid apabila memiliki nilai signifikansi two-tailed kurang dari 0,05. Kemudian pada uji reliabilitas untuk mengetahui apakah instrumen memiliki taraf keajekan dalam mengukur apa yang hendak diukur. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach alpha pada data efektivitas pembelajaran dan minat belajar dengan kriteria reliabilitas menurut Guilford dengan beberapa klasifikasi, yaitu reliabilitas sangat tinggi, sedang, rendah, dan reliabilitas sangat rendah. Uji normalitas digunakan peneliti untuk mengetahui variabel independen, variabel dependen, atau keduanya apakah memiliki distribusi normal atau tidak dalam sebuah model regresi dengan menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Dengan hasil jika data berdistribusi normal, maka nilai signifikansi lebih dari 0,05. Namun apabila nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05, maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Kemudian uji linearitas dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya hubungan linear dua variabel, yaitu variabel dependen dan independen yang diperoleh. Dalam pengujiannya, peneliti membandingkan nilai deviation
from linearity signifikan dengan ketentuan apabila nilai deviation from linearity signifikan lebih dari 0,05 maka terdapat hubungan linier antara variabel independen dan dependen. Namun apabila nilai deviation from linearity signifikan kurang dari 0,05 maka dinyatakan tidak ada hubungan linier antara variabel independen dan dependen. Apabila data telah teruji valid, reliabilitas, normal, dan linear, maka untuk menjawab rumusan masalah 3, peneliti melakukan analisis hipotesis menggunakan uji regresi linear sederhana dengan menganalisisnya untuk melihat dan mengetahui pengaruh variabel bebas X yaitu efektivitas pembelajaran terhadap variabel terikat Y yaitu minat belajar. Sementara itu, untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2, peneliti menggunakan analisis secara deskriptif sesuai dengan hasil jawaban kuesioner yang telah diperoleh. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam rancangan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pembelajaran Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 10 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Zainul Anwar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.